Sejumlah prajurit TNI dari tim Dalpur Kostrad mengendap-endap mengintai sebuah honai yang ada di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Para prajurit tim Dalpur Kostrad ini merupakan bagian dari Satgas Pamtas Mobile Unif para Rider 501 Kostrad. Setelah itu, mereka langsung menyergap. Terang saja disergap mendadak. Para penghuni honai yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB itu kaget bukan kepalang. Mereka pun kocar-kacir menyelamatkan diri, lari ke dekat jurang, lalu ambil langkah 1000. Dalam penyergapan tersebut, tim Dalpur Kostrad mendapatkan satu pucuk senjata jenis pistol P1 dan beberapa alat perang lainnya. Peristiwa penyergapan itu dibenarkan dan Satgas Yonif para Rider 501 Kostrad Letkol-In Arfa Yuda Prasetya. Dalam keterangannya, Letkol-In Arfa mengatakan, tim Dalpur yang terlibat dalam operasi di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa dipimpin langsung oleh Letu-In Yulian Nugroho. Penyergapan itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan Operasi Bajra 10 yang dikeluarkan untuk mencari dan menyekat pergerakan kelompok separatis dan teroris Papua yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Letkol-In Arfa pun menceritakan kronologi dari penyergapan tersebut. Kata dia, perburuan kelompok KST atau KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran untuk bisa memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi lainnya. Dengan adanya sasaran yang dicurigai yaitu sebuah honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB, sehingga anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan, kata Letkol Arfa. Benar saja, ketika disergap, sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat honai yang dicurigai. Anggota tim pun lalu melaksanakan pengamanan di sekitar honai. Setelah itu melaksanakan pembersihan di dalam honai, dan berhasil mengamankan satu pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik POK KKB yang tertinggal. Ini merupakan keberhasilan dari tim yang diawaki dari prajurit Bajra Yuda Kostrad yang terpilih untuk bisa memberikan hasil terbaik buat bangsa dan negara, serta satuan pada khususnya, kata Letkol-In Arfa. Panglima Komando Operasi Gabungan Pangkoopsgab Pinang Siri Brigjen TNI Susilo yang sehari-hari menjabat asisten operasi Kas Kostrad mengapresiasi keberhasilan tim Dalpur dari TK Bilogai dalam kegiatan Operasi Bajra 10 ini. Melansir dari Gridot.id, teror dari kelompok kriminal bersenjata KKB Papua seolah tak ada habisnya. Melansir tribunpalu.com, KKB Papua masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di bumi cenderawasih. Tak hanya di daerah perkampungan, KKB Papua bahkan kerap menebar teror di wilayah pedalaman. Seperti salah satunya terjadi dalam insiden baku tembak KKB Papua vs TNI Polri berikut. Dikutip dari pos tanda hubung kupang.com, pada hari itu, cuaca agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum, apalagi cahaya sang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Bunyi tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri tersebut. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di dengan prajurit TNI Polri, apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB kelompok kriminal bersenjata yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya adalah senjata api yang sudah di tangan, langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pas sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasinya dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara saksama.
Mula-mula tak ada yang terlihat dari balik teropong. Namun beberapa saat kemudian, secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua. Sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat, sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah, sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata itu dengan cara yang tak biasa. Berbekal secuil pemahaman tentang posisi tembok bekas bangunan saat diobok-obok beberapa waktu lalu, sniper TNI Polri pun mulai melaksanakan tugas. Ia tidak menembak langsung ke bagian kepala anggota KKB Papua, tetapi menembak ke arah samping setelah memperhitungkan arah pantul amunisi. Oleh karena itu, meski posisi pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas bangunan tembok tersebut, tetapi untuk melumpuhkan lawan, sang sniper mencobanya dengan menembak ke arah samping. Kendati sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Pasalnya, lawan bukan tertembak dari bagian atas bekas tembok, tetapi dari arah samping, hal mana tak pernah disangka oleh anggota KKB. Setelah merasa yakin dengan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengutak-atik senjata yang dipunyainya. Ia memasukkan amunisi ke magasin kemudian mengarahkan moncong senjata ke posisi di mana anggota KKB Papua bersembunyi. Kala itu, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Pasalnya, tembakan yang akan dilakukan bukannya langsung mengenai tubuh anggota KKB seperti yang lazim dilakukan selama ini. Tapi tembakan itu dilakukan secara spekulatif. Artinya, tembakan tersebut memungkinkan amunisi memantul ke arah samping, lalu mengenai para penjahat yang sedang bersembunyi. Yakin akan cara tersebut, sang sniper pun mulai mengambil posisi. Perlahan-lahan ia meletakkan ujung senjata pada sebuah celah kecil. Lalu perlahan-lahan pula ia membidiknya ke arah reruntuhan tembok tersebut.